Katanya pengen jadi artis sama pengen jadi anggota DPR, betul? Betul. Amin ya, amin semoga. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya, Neng Aura Cinta ya, yang di Tambun, Bekasi sana, saya sih merespon positif ya. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV apalah itulah ya. Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Gua mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Ini adalah bibit-bibit, ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Assalamualaikum teman-teman. Ya, viral. Rupanya Aura Cinta ini kembali berbuat ulah nih. Ya, pada sebuah acara pagi-pagi ambiar. Ya, bahkan teman-teman ya, para pembawa acara di situ itu sampai menahan greget mereka mendengar pernyataan Aura Cinta dan bapaknya. Betul. Betul. Amin ya, amin semoga. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya, membela rakyat kecil gitu. Kamu kan cita-citamu jadi artis gitu ya, bahkan Iya. kamu sudah mulai merintis itu gitu. Nah, salah satu resiko jadi artis tuh ya adalah punya haters Iya. dan lain sebagainya. Gimana rasanya? Ya terkenal gitu. Iya, terkenal. Ya udah diabaikan aja kan, kalau misalnya mau Iya. terkenal kan udah pasti ada lah ya orang-orang yang iri gitu kan. Iya. Kamu tuh punya rasa kepercayaan diri seperti ini tuh baru hari ini terbangun atau dari kemarin-kemarin emang begitu? Emang begitu. Kemarin-kemarin sih udah begitu. Emang begitu biasanya. Oh, anaknya emang begini. Iya. Anaknya emang cuek aja gitu. Bawaannya begitu emang. Oke. Tapi kalau orang tua sendiri mendukung memang dia Emang untuk. mendukung. Makanya dari kelas ini dia saya support terus. Oke. Dewi Persik semprot Aura Cinta gara-gara nggak mau pindah dari tanah negara. Sampai Dewi Persik dengan tegas katakan kepada sang bapak, apakah bapak tidak pernah mendidik anak bapak tentang hak-hak kita yang tinggal di tanah pemerintah? Dewi Persik beberapa waktu lalu sempat mewawancarai Aura Cinta yang jadi sorotan karena rumahnya digusur yang merupakan lahan milik pemerintah. Namun sayangnya Aura Cinta dengan kekeh mengatakan bahwa tindakan tersebut di luar dari kemanusiaan. Jadi bagi Aura Cinta seharusnya mereka diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk pindah. Bahkan selama 1 bulan itu pun mereka akan kesulitan untuk mempersiapkan pindah karena belum lagi cari kontrakannya. Tapi statement itu membuat Dewi Persik menjadi panas. Akhirnya dengan tegas Dewi Persik mengatakan bahwa rumah yang dibangun itu berada di tanah pemerintah. Sehingga Dewi Persik bertanya kepada bapaknya Aura Cinta dengan mengatakan, apakah bapak tidak pernah mendidik anak bapak tentang hak-hak yang tinggal di tanah pemerintah? Sontak saja statement tersebut langsung jadi sorotan netizen, dan netizen kagum dengan ketegasan dari Dewi Persik untuk menyadarkan Aura Cinta bahwa statement yang dikeluarkan itu keliru. Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gua selalu ngomong kalau gua nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gua udah keburu mager ngeliat mukanya. Tapi kali ini tolong siapapun ketemuin gua sama Aura Cinta. Pengen gua keramasin kepalanya rasanya. Di acara itu Aura Cinta bilang 1 bulan pindahan mah nggak cukup. Neng, gue mau tanya, barang lu sebanyak apa? 1 bulan kagak cukup buat pindahan, ha? Rumah lu segede Nagita Slavina, apa gimana? Segede rumahnya Kardashian, apa bagaimana? Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Itu yang rumah gue udah gede tuh, udah gede rumah gue. Ini gue gak maksud sombong, tapi kalau dinilai sombong gak apa-apa. Soalnya gue bisa pindahan di bawah 1 bulan, bahkan 1 minggu. Gue mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Gue juga mau ngasih tahu buat netizen nih ya, jangan ada yang ngehujat bapaknya. Jangan ada yang bilang ini orang tuanya ngedidik gak sih, bapak ibunya ngedidik gak sih. Jangan hujat orang tuanya. Lu gak lihat itu bapaknya di acara TV itu ya, bahkan di wawancara manapun, muka bapaknya tuh udah muka nahan malu, tahu nggak? Tolong jangan dihujat orang tuanya. 1 bulan gak cukup pindahan rumah, lu mau pindahan pabrik. Orang berani ngomong, berani speak up, bukan berarti dia pinter ya sayang-sayangku. Lu lihat tuh contohnya, Aura Cinta tuh ya, berani speak up, berani dia tampil di TV, berani dia tampil depan banyak orang, tapi kosong.
Lu lagi-lagi gue bahas ya Aura Cinta. Lu udah nempatin tanah negara 20 tahun lebih, tetep aja minta kompensasi. Kata gue lu, bener harus gue keramasin rambutnya. Ngomong-ngomong lu ngomong di podcastnya Dr. Richard sama ngomong di acara itu beda lu omongan lu. Kenapa lupa lu? Ngomong apa di podcast, ngomong apa di TV, ngomong apa lupa lu. Di podcast Dr. Richard lu bilang 10 juta kagak cukup. Sekarang di acara TV lu ngomong 10 juta cukup. Tuh contoh simpelnya, lu lupa apa yang lu omongin. Lu jangan jadi bocah kesono ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda lu. Bahaya, ntar lu gede kagak ada orang yang percaya sama lu, Neng. Diem di tanah negara puluhan tahun, bertahun-tahun kagak bayar. Dikasih waktu pindahan 1 bulan, dikasih kompensasi 10 juta. Kurang bayar apa? Dan lu masih minta kompensasi. Kata gue lu belajar rasanya bersyukur, berterima kasih, tau nggak? Gue tahu ini si Aura pindahan 1 bulan kagak cukup gara-gara apa? Kebanyakan datang ke podcast sama wawancara TV. Ini siapa sih yang undang? Hah? Jadinya menghambat pindahannya Aura Cinta kan? Terus Aura Cinta ya di wawancara TV itu, di acara TV itu dia bilang maaf ya kalau kurang sopan. Gue mau ngomong, gue mau tanya sejak kapan lu sopan? Dari awal lu ketemu sama Bapak Aing ya, dari awal lu ketemu Kang Deddy Mulyadi, sopan lu udah kagak ada. Sekarang baru minta maaf ya kalau kurang sopan. Pindahan 1 bulan kagak cukup. Lu mau bangun Candi Borobudur, lu mau bangun Candi Prambanan apa gimana dah? Di acara itu ya Aura lu juga ngomong iya paham. Iya paham, tapi lu ngelak mulu lu. Kata gue bagen. Lu udah ditolongin 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi, masih juga lu keluar-keluar kesana kesini. Kata gue lu bener-bener kagak ada adabnya Aura. Masih aja terus ya, setiap kali diundang acara mana yang lu bahas juga permasalahannya itu lagi, itu terus, itu doang. Gua tahu itu pasti permintaan penyelenggara acaranya. Tapi kan bisa lu tolak. Gak bisa, Deng. Gak bisa lu tolak. Butuh duit 10 juta kurang kan? Gua mah ya Neng Aura ya. Gua mah kasihan lihat bapak lu. Bapak lu yang nemenin lu ke acara ini, ke acara itu, ke podcast ini, ke podcast itu ya. Lu lihat bapak lu nahan malu gara-gara omongan lu, Aura. Gua nggak tahu ya, lu tuh ke podcast dan ke acara-acara kayak gitu dibayar atau enggak, atau dibayar berapa, gua nggak tahu. Tapi masa iya lu rela dibayar? Ya, dan gue yakin pasti bayarannya juga mungkin tidak seberapa, tapi lu rela ngelihat bapak lu dipermalukan gitu loh. Bapak lu itu, lihat muka bapak lu itu, lu nanggung malu. Bapak lu kena hujat sama netizen, Aura, masih lu lebih milih duit daripada harga diri bapak lu. Bangetan emang ini bocah ini, buah. Disentil langsung sama Dewi Persik di acara TV loh, live nasional, masyarakat Indonesia ngelihat semuanya. Udah deh, buat adik Aura Cinta, menurut saya stop. Kenapa? Kasihan adiknya jadi dibenci sama masyarakat Indonesia, dijadikan public enemy. Karena gimana pun juga kamu salah gitu loh. Dan kamu apa yang mau dituntut? Rasa kemanusiaan. Kamu kan menuntut keadilan kan? Keadilan apa? Menurut saya tuh itu adil gitu loh. Dan sudah dicarikan solusi juga. Cuman kamu kayak masih kekeh menuntut sesuatu yang mungkin lebih ya. Ini menurut saya, asumsi saya. Lihat sendiri kan, langsung disentil sama Dewi Persik secara live di acara TV nasional, dimana semua masyarakat melihat. Apa kamu nggak malu? Udah mendingan minta maaf, akui kesalahan. Dah, that's it. Itu aja. Nggak perlu kamu kasih komentar-komentar, klarifikasi yang lain-lain, anything atau apapun itu. Nggak perlu. Kasihan kamunya, dan kasihan orang tua kamu. Dah, itu aja sih. Jujur banget, yang Aura mau sebenarnya apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Tahu. Ya, penggusuran ini harus masyarakatnya dirangkul dulu. Gitu. Kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran. Sebelumnya nggak ada. Masyarakatnya diadakan musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. Terus kalau yang gitu. Tadi itu kan bukan udah dikasih musyawarah. Tahu, satu bulan itu kan udah dikasih tahu saya. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak kita. Suatu saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggapkan itu masalah orang tua ya. Ya, jadi kita nggak pernah itu. Statement berbahaya keluar dari mulut seorang Kang Ono Surono. Pantaskah kalimat dan statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat? Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Video gue kali ini akan agak panjang karena gue mau menyematkan video-video, tapi kalian harus nonton sampai habis. Biar kalian tahu video mana yang gue maksud nih, videonya yang ini.
Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh, kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses Pak, kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya jangan. Menurut kalian pantas gak seorang pejabat ngomong kayak gitu? Pembawa acaranya, MC-nya aja itu sampai ngomong loh, aduh Kang jangan ditakut-takutin Kang. Itu pembawa acaranya aja ngomong kayak gitu. Dan ibu-ibunya itu di akhir video juga bilang, itu Bapak malah ngasih ide loh Pak. Maaf ya Kang Ono, maaf banget kalau Kang Ono Surono ngelihat video saya ya. Saya mohon maaf banget karena saya mengkritik Bapak tentang cara bahasa dan tutur kalimat ya. Karena Bapak juga melakukan hal yang sama terhadap Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang ini videonya. Nah responnya KDM ya cukup serius. Menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati? Ngambek ka aing Aisyah, itu bahasa Sunda emang Sunda kasar Kang Ono ya. Tapi kok kayak gitu Bapak apa ya, kayaknya baper banget gitu, cuman dibahasain Aisyah gitu, kayak langsung kayak kasar banget gitu kesannya. Sedangkan Kang Ono sendiri, Kang Ono itu berpikiran negatif, berpikiran jelek terhadap program yang diperuntukkan untuk rakyat, yang untuk mendidik, yang harusnya program tersebut itu dapat dinilai baik, tapi Kang Ono lebih memilih untuk berpikiran negatif terhadap hal itu. Mungkin Kang Deddy Mulyadi itu terkesan kasar karena menggunakan bahasa Sunda kasar. Tapi Kang Ono ya memberikan statement di awal video yang tadi itu juga kasar, saking aja Kang Ono menggunakan bahasa Indonesia. Bener kata ibu-ibu tadi di akhir video, itu Bapak, itu Kang Ono malah memberikan ide loh. Omongan Kang Ono Surono tadi di video awal itu ya, itu Bapak itu sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa Kang Ono Surono ini tidak pro atau berpihak kepada kita, rakyat. Saya sadar Pak, sebagai politikus, sebagai dewan, sebagai saya pun sebagai konten kreator, itu pasti ada pro dan kontra. Tidak semua konten saya disukai oleh netizen, tidak semua konten saya disenangi, tidak semua konten saya netizen juga setuju gitu. Enggak Pak, saya juga sangat sadar kalau Kang Ono Surono ini bersedia untuk menerima kritik serta saran apapun, karena hal itu pasti terjadi. Kang Ono, saya baru aja nontonin jejak-jejak digitalnya Kang Ono ya. Kang Ono itu dulu, yang saya lihat Kang Ono itu tidak seperti ini. Tapi Kang Ono Surono yang dulu, yang saya lihat di berita-berita di jejak digital, Kang Ono itu dulu adalah orang yang positive vibes gitu, yang selalu berpikiran positif gitu, selalu mengeluarkan pendapat-pendapat yang positif. Tapi kenapa kali ini Kang Ono berubah, berbeda? Saya tahu Kang, kalau setiap orang itu pasti berubah. Setiap orang itu pola pikirnya bisa berubah. Tapi maksud saya kenapa sekarang Kang Ono itu bisa sebegininya gitu? Sekarang kalau saya perhatikan konten-kontennya Kang Ono dan wawancara-wawancara Kang Ono yang ada di TV, yang ada dimanapun itu, kok lebih ke jadi ngomongin tentang Kang Deddy Mulyadi terus, dan yang jelek-jeleknya aja gitu. Kayak nggak ada baik-baiknya nih dari Gubernur Jawa Barat gitu, kayak yang diomongin tuh jeleknya aja gitu. Menurut saya ya Kang Ono ya, saat ini itu masyarakat Jawa Barat itu sedang pro 90% kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya lebih baik Kang Ono mungkin stop dulu untuk bertingkah seperti itu. Stop untuk membrainwash kita masyarakat Jawa Barat terhadap kebijakan-kebijakannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Saya takutnya ya semakin Kang Ono itu menyindir atau mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, lama-lama respect atau rasa hormat rakyat masyarakat Jawa Barat terhadap Kang Ono Surono dan terhadap partai Bapak itu jadinya menurun, bahkan hilang Pak. Yang dimana kita semua ini tahu, satu Indonesia ini tahu bahwa partai Bapak itu termasuk partai 3 teratas di negara Indonesia ini Pak. Jadi menurut saya jangan sampai hal-hal ini membuat masyarakat jadi underestimate atau membuat masyarakat jadi unrespect terhadap partai Bapak. Bukan saya melarang Bapak untuk bersuara, bukan Pak, bukan, sama sekali saya tidak bermaksud seperti itu. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak atau bermaksud untuk melangkahi Bapak serta partai Bapak. Tapi maksud saya karena saat ini audiens masyarakat Jawa Barat itu sedang pro-pronya terhadap Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kayak belakangan ini aja masyarakat netizen Jawa Barat itu mempertanyakan gitu ya, ini siapa sih yang milih Ono Surono? Kok bisa sih Ono Surono jadi wakil rakyat? Kok bisa sih Ono Surono jadi anggota dewan dan segala macamnya? Hal-hal seperti itu Pak. Mungkin saat ini juga saya berpikiran jelek terhadap Bapak gitu ya, tapi saya memberikan solusi seperti tadi Pak. Maksud saya coba ditahan dulu gitu Pak. Karena saya yakin Bapak itu pasti masih mau tetap di dunia politik ini lebih lama lagi. Bapak harus membuat image yang baik depan masyarakat untuk jenjang karir Bapak ke depannya gitu Pak. Jadi jangan sampai ada penambahan jejak digital yang kurang bagus untuk image Kang Ono Surono. Justru harusnya Kang Ono Surono itu ada di pihak kita. Bapak itu harusnya ada di pihak kita masyarakat gitu. Karena kita masyarakat itu mendukung Gubernur Jawa Barat. Kalau Bapak seperti ini terus, ya nggak heran
heran kalau saya dan masyarakat lainnya itu mempertanyakan Kang Ono ini sebagai anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat itu mewakilkan siapa? Rakyat yang mana, Pak? Karena kita rakyatnya Jawa Barat aja setuju dengan gubernurnya, Pak. Kita rakyatnya udah setuju. Tapi kenapa Kang Ono dan yang lainnya itu justru tidak setuju? Coba, Pak. Ya, saya juga heran ya kenapa masih saja ada ya stasiun-stasiun TV yang justru seakan-akan memberikan panggung terhadap Aura Cinta dan keluarganya. Dan entah ya sampai kapan nih ya kelakuan mereka ini berhenti, entah sampai kapan. Menurut kalian bagaimana teman-teman? Ya silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah, dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.